Siang, gimana nih kabar kalian pada siang hari ini? Udah lesu-lesu atau masih semangat? Harus semangat dong ya. Oke, kembali lagi dengan aku Zahira Intan Azhara di Esama Podcast bersama Solo Bersimfoni. Nah, di sini aku nggak sendirian karena di sini aku kedatangan tamu dari SMA Negeri 1 Mojolaban. Say hi to Bu Lilis. Halo Mbak Zahira. Ya. Oke, Bu Lilis. Di sini kita akan membahas bareng mengenai salah satu topik khas aku, yaitu intoleransi. Bu Guru udah siap? Iya, siap Mbak Zahira. Sebelumnya Bu Lilis bisa memperkenalkan diri dulu pada audiens di rumah. Siapa sih Bu Lilis ini gitu? Ya, terima kasih Mbak Zahira. Perkenalkan, saya Lilis Sumantri. Saya merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Mojolaban. Saya staf kurikulum. Saya wakil kurikulum, kemudian saya mengajar mata pelajaran sosiologi. Demikian cukup Mbak Zahira. Oke teman-teman, kita langsung aja ke topik intoleransi. Bu, saya mau nanya sebenarnya intoleransi, toleransi itu bedanya antara intoleransi sama toleransi itu apa sih Bu? Gini, sekarang kita samakan persepsi dulu ya Mbak Zahira. Kita sebelum bahas ke intoleransi, kita bahas dulu toleransinya ya. Jadi toleransi itu sebuah sikap gitu kan ya, sebuah sikap di mana kita itu menerima perbedaan, kita itu menghargai orang lain, kemudian menyadarkan diri bahwa perbedaan itu adalah sebuah kenyataan gitu kan. Kita harus sadar bahwa beda itu tidak jelek gitu kan. Menerima berbagai perbedaan baik secara individu maupun secara kelompok dalam bidang apa saja, misalkan pendapat yang berbeda, kemudian keyakinan yang berbeda, sara tahu Mbak Zahra tahu sara itu apa? Sara, suku agama, ras, antar golongan. Iya, jadi menerima hal itu gitu, bahwa yang namanya toleransi menerima berbagai keragaman yang ada, menerima perbedaan. Sekarang kita kembalikan kalau intoleransi itu apa? Jadi kebalikannya. Jadi sikap intoleransi berarti kita tidak menerima perbedaan. Kita menganggap bahwa semua orang itu harus sama dengan kita. Kan itu sebuah kemustahilan ya, Mbak. Jadi intoleransi itu ya sebuah sikap yang tidak boleh gitu, Mbak. Gitu mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Zahira. Lalu untuk mengenai intoleransi yang terjadi sebenarnya tuh ada ya Bu, mungkin sebagian orang tuh bilang apa sih intoleransi itu sebenarnya nggak ada, padahal sebenarnya itu ada dan terjadi mungkin di lingkungan sekitar kita maupun di lingkungan yang lainnya. Lalu batasan untuk toleransi itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih Bu? Ya tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal Mbak Zahira, bahwa batasan yang dinamakan toleransi ya berarti kita ada sebuah sikap paham, bahwa sikap menerima bahwa kita itu hidup gitu kan ya dalam sebuah masyarakat yang majemuk gitu. Kemajemukan itu sebuah keniscayaan. Jadi perbedaan, heterogenitas masyarakat itu sebuah kenyataan. Nggak mungkin dunia ini itu homogen gitu kan ya. Baik itu dalam bidang apapun. Tadi suku, agama, ras, antar golongan, keyakinan, pendapat gitu. Ketika kita di sekolah, bahwa batasannya kita menerima, paham dulu gitu bahwa yang namanya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, menerima bahwa itulah yang terjadi gitu kan. Seperti itu Mbak Zahira. Lalu sebagian orang itu ada yang condong ke aku tuh pengennya sama yang sama kayak aku, yang pengennya sama kayak mungkin dalam hal karakter, mungkin dalam hal kesukaan. Itu menurut Bu Lilis bagaimana kalau lebih condong ke maunya yang sama-sama aja gitu? Kalau saya secara pribadi gini Mbak Zahira, ketika kita ingin sama, semua orang dipaksa sama dengan kita gitu kan ya, sepertinya sesuatu yang sangat mustahil terjadi gitu kan ya. Sebagai contoh gini Mbak Zahira, supaya kita itu bisa menerima perbedaan gitu kan. Contoh misalkan Bu Lilis itu cenderung hidupnya nomaden, gitu ya, iya berpindah. Saya itu ketika TK SD gitu kan, saya di Jawa Barat, di Cirebon gitu kan, kemudian lahir di sana, besar di sana. SMP saya pindah ke Tasikmalaya, itu sudah beda. Udah beda lagi. Iya, jadi karakter kita dengan orang pesisir dengan orang pegunungan itu sudah otomatis berbeda gitu kan ya, bawaan alamnya memang seperti itu berbeda. Ketika kita sudah paham, oh iya ya, kita itu memang majemuk sekali.
Jadi ketika kita punya pengalaman hidup, punya wawasan seperti itu, kita semakin menerima, oh indah sekali beda. Apalagi ketika Bu Lilis kemudian kuliah, udah di Purwokerto lagi, pindah lagi, semakin beda lagi ya. Bahasanya dari Cirebon itu sudah ke Jawa Barat udah beda, ke Purwokerto itu udah beda. Kemudian melanjutkan Akta 4 di Semarang, pindah lagi, beda lagi semuanya. Justru seperti itu yang semakin membentuk kita menyadarkan, oh beda itu asik gitu kan ya. Jadi yang namanya orang tidak harus sama dengan kita itu menyenangkan. Dari situ kita bisa beradaptasi dengan orang, kita bisa membangun karakter yang luar biasa, harus beradaptasi dengan perbedaan, sampai akhirnya CPNS di Sukoharjo. Aduh, langsung beda lagi. Iya. Jadi asik, hidupnya berwarna. Jadi dari situ yang namanya perbedaan, karena kebetulan Bu Lilis juga guru sosiologi, paham banget yang namanya multikultural itu asik kok gitu. Majemuk itu luar biasa asik. Bayangkan di dunia ini Allah menciptakan satu jenis, suku semua sama, ras sama, kan nggak asik ya, nggak ada itu aja gitu. Dunia tuh boring nggak sih gitu kan ya. Justru dengan seperti itu kita jadi ya lebih berwarna aja hidup kita, menerima bahwa beda itu tidak jelek loh, beda itu justru bisa jadi kekuatan loh. Sekarang kalau misalkan gini Mbak Zaira, kita aplikasikan di sekolah ya, kalau semua teman pendapatnya harus sama dengan kita, kemudian kalau ada ide harus sama dengan kita, kan nggak asik ya, idenya standar-standar aja gitu kan ya. Bagaimana yang namanya perbedaan menjadi sumber kekuatan ketika itu diolah di kelas seperti itu kan ya Mbak Zaira, berkembang. Kurang lebih seperti itu mungkin Mbak Zaira. Menurut dari ceritanya Bu Lilis kan berpindah-pindah, walaupun dalam satu pulau yang sama kan, dari karakter orangnya, lingkungannya itu udah beda. Terus caranya Bu Lilis untuk adaptasinya gimana sih Bu, bertemu dengan orang-orang baru dengan latar belakang juga yang baru? Kalau Bu Lilis gini ya, dulu itu satu, jangan ada prasangka. Kalau dalam istilah kita itu ada stereotip. Nggak boleh berprasangka buruk dulu tuh, nggak boleh. Terhadap suku apapun, budaya apapun, agama apapun, bahkan secara individu karakter juga kita nggak boleh terlebih dahulu bangun yang namanya kita itu berbaik sangka gitu kan ya, berbaik sangka, menerima perbedaan gitu kan ya. Kemudian adaptasi berikutnya adalah ketika kita sudah menerima orang dengan berbeda, berbagai bedanya gitu kan ya, kita bangun komunikasinya jauh lebih positif. Gitu kan ya, dia tuh teman saya gitu kan ya. Walaupun pada awalnya ketika SD itu Mbak Zahira, Bu Lilis itu dari bahasa aja udah beda, itu sempat nangis. Nggak ngerti. Ya Allah, nggak ngerti dia bicara apa. Tapi dari situ jadi belajar gitu kan ya, oh gini ya bahasa Sunda ya, kok asik juga ya lama-lama. Yang tadinya nggak bisa bahasa Sunda jadi pinter bahasa Sunda, pelajaran bahasa daerahnya bisa dapat 9. Itu kan menunjukkan bahwa apa ya, nggak ada sesuatu perbedaan yang buruk kok. Kita terima dulu aja gitu kan, asikin aja. Kalau anak muda sekarang gitu ya, asikin aja gitu kan ya, segala sesuatunya ya. Gimana? Allah saja sudah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya kita terima gitu kan. Gitu. Adaptasinya ya secara sosial emosional, penerimaan kenyataan, kemudian kita membaur. Kita membaur gitu kan, kita main dengan temen ya, misalkan mau apapun agamanya, apapun perbedaan sukunya, apa kemudian pendapat kita berbeda, ndak masalah gitu kan ya. Justru dari seperti itu Bu Lilis bersyukur sekarang cenderung tidak apa ya, dimanapun kita bisa survive. Bisa survive. Tapi bertahan itu sulit loh Bu, kayak maksudnya bertahan di tengah perbedaan, di tengah kayak aduh karakternya beda-beda, dan karakter itu kayak mungkin nggak cocok di mereka, tapi mau nggak mau harus bertahan. Nah gimana sih Bu biar kita punya mental yang kuat, membentengi diri kita untuk di tengah perbedaan gitu? Sekali lagi toleransi ya, berarti kan kalau kita berbicara mengenai gimana sih kita kok beda, kita itu kok dengan orang lain beda, tapi kita supaya bisa bertahan gitu ya Mbak ya. Ya tadi satu, percayalah dengan apa yang kita jalani hari ini semua menjadi ketetapan Allah,
semua menjadi takdir Allah, kita hanya bisa menjalani gitu kan ya, dan harus berpositif thinking. Iya, positive thinking. Positive thinking ya. Jadi kita walaupun beda nggak masalah kok gitu kan ya. Jadi saling memahami, menghargai gitu kan ya orang lain yang berbeda dengan kita. Seperti itu Mbak Zahira. Oke, ngomong-ngomong mengenai toleransi, pasti ada intoleransi. Iya, betul. Lalu bisa nggak sih Bu, kan Ibu kan sebagai guru di sekolah, apakah bisa intoleransi itu terjadi di sekolah kayak adanya perbedaan, apakah bisa terjadi intoleransi gitu Bu? Kemungkinan bisa, iya gitu kan ya. Apalagi anak seusia SMA. Iya. Dengan ketika dia pokoknya pendapatnya sendiri yang benar. Misalkan kita mau kelas meeting nih, nah gitu kan ya, ada berbagai lomba. Si A usul bahwa yang ikut lomba ini adalah si B, iya kan gitu ya teman-temannya Zahira nanti ya. Si B menolak, nggak bisa gitu kan ya. Saya merasa tidak mampu, terus menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar gitu kan ya. Dalam diskusi kelompok juga seperti itu, memotong pembicaraan orang di tengah-tengah, kemudian usul ketika tidak diterima mutung gitu kan ya. Kemungkinan itu banyak sekali. Jadi tugas kita sekarang adalah apa? Membiasakan. Kalau istilahnya itu internalisasi Mbak Zahira, menanamkan dalam diri kita gitu kan, bahwa yang namanya toleransi itu harus menjadi budaya. Dan itu sebetulnya sudah jadi budaya kita loh gitu kan ya. Sejak dulu gitu kan ya. Apa ada sih Indonesia itu yang namanya konflik dari zaman-zaman gitu kan ya. Itu baru muncul istilah-istilah seperti itu ya terakhir-akhir ini gitu, ketika zaman semakin berkembang. Iya. Terus ada lagi cerita ya Mbak, ini tentang toleransi dan intoleransi. Bulis itu dari kecil juga itu bertetangga sama mereka yang apa ya namanya etnis tertentu yang katanya sedikit lah gitu loh. Tapi dari kecil itu kita bisa bareng gitu loh, bersama-sama, dari makan bersama, main bersama gitu. Jadi kalau diterapkan di sekolah ketika seperti itu, anak-anak harus apa ya, welcome dulu deh. Welcome dulu dengan perbedaan. Beda pendapat nggak masalah gitu kan, menghargai aja gitu kan ya. Mungkin seperti itu Mbak Zahira. Oke Bu, tapi kalau kita menjadi orang yang kayak menghadapi orang yang intoleransi, kayak kita menghadapi orang yang pendapatnya itu harus didahulukan, harus diiyakan. Akhirnya kalau nggak diiyakan dia ngambek, mutung. Nah kita tuh sebagai yang menghadapi itu gimana Bu, cara menghadapi orang-orang yang seperti itu? Cara menghadapi mereka yang gampang mutung gitu ya? Gampang mutung, kayak apa-apa harus iya gitu. Harus menurut pendapatnya sendiri. Iya bener. Jadi gini Mbak Zahira, mungkin kalau boleh terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah gitu kan, ketika ada anak seperti itu, kemudian rekan kerja seperti itu, kita dekati saja dengan namanya perasaan gitu kan. Maksudnya apa? Dari hati ke hati, kita bicarakan baik-baik gitu kan, kemudian kita saling ngobrol, saling terbuka, kita kasih pemahaman bahwa ini harusnya seperti ini, tidak harus seperti ini. Yuk bagaimana kita cari win-win solution, solusi tengahnya bagaimana. Saya yakin gini Mbak Zahira, tidak ada orang yang bersikukuh seharusnya gini terus gini, enggak. Ketika kita sentuh dengan hati, akan datang sesuatu yang ke hati juga, insya Allah seperti itu. Oke Bu, kalau mengenai intoleransi, sebenarnya penyebab adanya intoleransi itu apa sih Bu? Kok bisa terjadi intoleransi? Tadi kembali lagi, ketika orang tidak bisa memahami orang lain gitu kan ya, tidak menerima perbedaan, berarti kan penyebab utamanya adalah dia tidak mau menerima bahwa ada orang yang berbeda dengan dirinya. Dia menganggap bahwa orang yang beda itu jelek, bahwa yang namanya orang beda dengan dirinya itu tidak sependapat dengan dirinya, itu bukan, kata istilah anak sekarang, bukan circle-nya. Bukan circle-nya. Iya. Itu jadi mindsetnya mungkin Mbak, jadi mindsetnya yaitu Mbak Zahira, mindset cara berpikirnya gitu kan, yang menyebabkan bahwa intoleransi itu akan muncul terus.
enak sekali kalau mindset kita rubah ya. Bener. Mindset harus dirubah. Iya, betul. Kuncinya dari mindset kita. Iya, mindsetnya harus dirubah begitu. Jadi seperti itu kurang lebih Mbak Zaira. Oke, Bu, kan saya pernah dengar-dengar nih Bu, mungkin ada beberapa orang tuh circle-circlean. Iya. Karena mereka anggap ini adalah kelompokku yang ini sama nih, kita sama-sama kayak suka sesuatu, tapi dari circle-circle itu malah dia tuh mengucilkan orang lain, Bu. Nah, itu tuh kayak mengucilkan, terus kayak malah kan kamu kan beda dari aku, aku tuh lebih gini, aku karakterku lebih bagus, aku lebih gini loh gitu, malah dikucilin. Gimana sih Bu untuk mungkin jika orang terdekat kita dikucilkan ataupun kayak merasa malah orang terdekat kita menjadi pelakunya atau menjadi korbannya, itu menurut Ibu gimana Bu cara mencegah itu? Mencegahnya. Jadi kalau pengucilan seperti itu istilahnya kita diskriminasi, ya Mbak ya. Diskriminasi itu adalah sebuah sikap yang sangat tidak boleh gitu kan, sangat tidak boleh. Bagaimana yang namanya sikap diskriminasi gitu kan, menganggap bahwa menyingkirkan orang karena dianggap, sekali lagi dianggap beda oleh kita. Itu akan merusak mental. Iya, benar banget. Sangat merusak mental. Bahkan itu terjadi di sekolah kan, terjadi di lingkungan pendidikan, terjadi di kelas gitu kan ya. Karena dia itu gak level banget sih dengan kita gitu kan ya. Apapun dari penampilan, dari misalkan status sosial ekonomi gitu kan ya. Kemudian dari branded yang dipakainya gitu kan. Anak SMA itu sedang masa-masanya. Sedang masa-masanya. Dan apa sih yang harus kita lakukan? Sekali lagi, ini nak. Jadi kita itu sebagai pendidik terutama ya, Bu Lilis itu terutama di pelajaran sosiologi, selalu menginternalisasi, menanamkan ke anak-anak bahwa kita tuh harus sadar, bahwa kita tuh harus paham bahwa yang namanya perbedaan itu pasti. Nggak hanya sara aja ya, nggak ada masalah suku, agama, ras, antar golongan, dalam bidang apapun gitu kan ya. Justru ketika orang beda dengan kita, siapa tahu itu menjadi ladang kita untuk berbagi dengan orang gitu kan ya. Ketika orang ada yang berpendapat beda, justru di situ wawasan kita dari terbuka. Yang tadinya kita pendapatnya A, orang lain B. Ketika kita kekeh nih, nggak mau merubah pendapat kita kan akhirnya pola pikirnya, wawasannya hanya A. Ketika kita menerima dari pendapat B, otomatis wawasan kita bertambah. Oh iya ya, ada opsi lain, ada wawasan lain. Jadi intinya apa yang kita lakukan, sekali lagi menerimanya, bahwa beda itu pasti ada. Beda itu indah. Beda itu indah gitu kan. Kebayang nggak sih kalau satu sekolah semua agama sama? Aduh, bosen ya. Kita nggak tahu kayak gimana. Gitu. Kebayang karakter satu kelas sama. Nggak asik ya. Boleh juga ngajarnya jadi bingung malahan gitu. Justru kalau kita melihat karakter anak, apalagi di kelas misalkan yang boleh ngajar IPS, itu karakternya anak banyak. Beda-beda. Dan justru kalau boleh lebih senang dengan anak-anak yang udah beda-beda gini. Cara memahaminya juga akan berbeda. Kelas akan lebih berwarna. Betul. Kehidupan dunia juga seperti itu. Kalau semua sama di dunia, bosen ya, nggak asik ya. Langit aja nggak bintang semua. Iya, langit aja warnanya beda-beda tiap hari. Iya. Kadang ada bulan, kadang bulan tenggelam, kemudian ada matahari, gitu kan kehidupan. Ya qadarullah seperti itu, sunnatullahnya seperti itu, begitulah kehidupan Mbak ya. Lalu gini Bu, semisal kita nggak cocok nih sama karakter orang tersebut, kita bukannya niat menjauhi, tapi ada batasan untuk tidak lebih dekat. Tapi pasti orang-orang yang nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita tuh pasti bilangnya, kok kamu intoleransi banget sih? Kan jadi serba salah kan Bu. Terus gimana sih cara nanggepin orang-orang yang nggak ngerti latar belakang, tiba-tiba langsung jelek-jelekin gitu, gimana Bu? Menganggap kita intoleransi. Iya, menganggap kita intoleransi, padahal kita hanya membatasi diri aja. Iya, kalau ini cuma sharing aja ya Mbak. Cuma gini, kalau Bu Lili secara pribadi, jangan terlalu ditunjukkan kalau kita memang membatasi dirinya. Jadi kita walaupun misalkan, saya nggak sependapat deh, kita harus masih bisa belajar senyum loh di depan orang itu.
sebatas-batasnya kita juga harus jangan langsung menarik diri, nggak bisa. Jadi kita tetap say hello, kita tetap ngobrol gitu kan, tetap merangkul aja. Dan itu akan seiring dengan waktu, Mbak. Semakin banyak pengalaman kita, semakin jam terbang kita tinggi, kita akan semakin memahami, oh iya, gini ya cara menghadapi orang yang beda. Nggak apa-apa. Jadi semua itu bertahap. Kalau istilah anak muda sekarang, dolanmu kurang ada. Jadi nganggap apa sih beda itu kan ya, nggak nerima orang itu, ya dolanmu kurang ada lah, itu nggak jauh gitu kan. Betul, istilahnya seperti itu. Lalu Bu, kan ini marak ya Bu, ada kasus-kasus intoleransi yang mungkin di lingkungan terdekat kita maupun lingkungan secara universal. Lalu bagaimana mengenai keamanan dan kenyamanan siswa di sekolah? Apakah siswa itu terpengaruh mengikuti arah intoleransi atau malah menjadi lebih baik yaitu toleransi? Sejauh ini sepanjang Bu Lis ngajar ya di SMA Mojolaban, terutama yang sudah 19 tahun, cenderung anak-anak itu batasannya itu malah ke arah toleransi, Mbak. Jadi apalagi untuk anak-anak kita di SMA Mojolaban gitu kan ya, walaupun kita ada beda, tetapi ketidaktoleransian itu atau intoleransinya itu masih dalam tataran yang sangat wajar. Misal hanya beda pendapat di kelas, kemudian beda pendirian dan sebagainya macamnya, dan itu kita bisa rangkul bersama karena kita punya tujuan yang sama, karena kita berada di lembaga yang sama. Jadi selama ini tidak mencuat yang menyebabkan konflik besar, tidak. Kemudian bagaimana tugas guru misalkan untuk meredam itu semua, kita rangkul, Mbak. Tidak boleh namanya guru itu membeda-bedakan siswa, sesama teman aja ndak boleh gitu kan ya, apalagi guru. Mau anak itu misalkan pintar, ada yang satu mungkin kurang pintarnya di bidang lain, tidak hanya kognitif, guru tidak boleh melihat itu, bahwa anak itu di mata kita sama. Kita rangkul bersama. Ketika guru memberikan contoh seperti itu, maka anak-anak pun akan memperlakukan temannya sama. Sekali lagi, tidak boleh mendiskriminasikan siswa, teman yang berbeda, yang memiliki perbedaan dalam bidang apapun gitu, Mbak. Oke, jadi kita nggak boleh diskriminasi ya Bu, terhadap sesama, siapapun itu, latar belakangnya apapun. Lalu dampak-dampak jika kita nggak nerapin toleransi itu apa sih Bu, kalau dampak secara langsungnya gitu? Dampaknya ya ini, kalau ketika kita tidak toleransi ya, Mbak ya, bisa muncul konflik. Betul. Konflik bisa berujung pada kekerasan, nauzubillah min dzalik gitu kan ya. Jangan sampai seperti itu kan, kalau sudah berkelanjutan, awalnya dari sekedar kalau istilahnya jotaan ya, Mbak. Nanti kemudian ke konfliknya, kekerasannya, dampaknya bisa menjadi kemana-mana lah gitu kan ya. Hanya gara-gara tidak menerima orang lain, tidak memahami orang yang berbeda. Jadi efeknya panjang. Konflik dengan kekerasan kan beda ya, Mbak ya. Kalau sudah kekerasan, sudah berhubungan dengan physically, ini sangat jauh, udah sangat berbahaya. Bisa mengancam, nanti kalau kita udah urusannya kebangsaan, jadi efek panjang. Jadi kalau kita mulai dari usia sekolah menerima orang yang berbeda, ketika sudah masuk dunia kerja, nggak kaget. Oh iya, apalagi kita ke hijrah keluar kota, semakin heterogen banget. Iya, kalau kita sudah bisa menerima orang beda itu nggak kaget. Ya, jauh banget ya dengan desa saya, jauh banget dengan kota-kota saya. Misalkan kalau aku udah menerima, asik aja gitu nantinya. Jadi meredam itu semua agar tidak muncul konflik, kekerasan, bisa mengancam NKRI mungkin kedepannya yang lebih ekstrim lagi seperti itu, Mbak. Oke, kalau kilas balik dari cerita Bu Lilis tadi, kan Bu Lilis pasti bertemu dengan banyak orang yang baru, orang yang latar belakangnya beda-beda. Kaget gak sih Bu? Shock gak sih? Dulu waktu SD shocknya beda bahasa terutama, nangis itu pasti, langsung pengen pindah. Aduh, pindah saja lagi, udah pulang lagi ke kampung. Tapi karena adaptasi, sekali lagi adaptasi itu bukan tidak bisa diteorikan.
tapi diaplikasikan ke dalam betul-betul kenyataan, betul-betul kita secara sosial, emosional, secara psikologi berbaur dengan orang yang berbeda, itu adaptasi akan muncul. Kalau hanya kita baca teori itu nggak nyampe. Iya benar sih Bu. Kalau udah mulai terjun, kita terapin gitu. iya diterapin. Jadi lama-lama oh iya ya, justru sekarang jadi bahan cerita Mbak. Iya kan jadi bahan cerita kayak anak-anak didik Bulilis kan. Iya, ketika ada materi multikultural, kemajemukan, jadi Bulilis bisa cerita. Ini loh kisah nyata saya gitu, nggak ada ruginya loh menerima orang yang berbeda dengan berbagai sukunya, agamanya, rasnya. Justru sekarang saya banyak teman kan. Saya punya grup yang SMP-nya di sini, SMP udah beda bahasa lagi ketika ngomong gitu kan ya, di grup udah pakai bahasa Sunda, udah ke Purwokerto udah bahasa ngapak mereka, asik loh. Iya, jauh sekali ya Bu dari Sunda, ngapak jadi Jawanya tuh udah beda banget, Jawanya halus sekarang, ribet. Jadi kalau kebayangnya udah bisa bahasa berapa bahasa itu? Udah berapa bahasa? Jadi kalau beda orang lagi bahasa Indonesia lagi, waduh. Asik ternyata. Jadi bahasa Sunda insya Allah bisa, bahasa Purwokerto dan Banyumasan bisa. Sekarang Jawa sini yang Mbak Unggul insya Allah bisa. Jadi kita semakin beragam, semakin banyak teman, jejaring sosial kita juga semakin banyak. Wawasannya juga, Masya Allah banyak banget ya Bu. Lalu kan dari kita yang mungkin shock akhirnya terbiasa, tapi ada orang yang susah adaptasi Bu, kayak susah sekali untuk menerima orang baru, karakter baru, lingkungan baru. Gimana sih Bu untuk mungkin solusi untuk seseorang yang susah beradaptasi, caranya gimana sih? Beradaptasi dengan orang yang berbeda ya, berarti lebih cenderung ke arah takutnya ke arah intoleransi gitu kan ya, nantinya sikapnya itu yang pertama dilakukan itu tadi Mbak, mindset dirubah. Cara berpikirnya harus dirubah dulu, bahwa kita harus melek tanda kutip bahwa banyak loh orang yang beda dengan kita. Jadi mindsetnya dirubah, beda itu tidak kejam gitu kan ya, di dunia luar itu beragam itu tidak sesuatu kekejaman loh, sesuatu yang mengasihkan loh gitu kan ya. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, menerima bahwa yang namanya perbedaan, memahami orang lain yang berbeda dengan kita itu adalah sebagai sesuatu yang tidak menakutkan, justru akan membawa kita pada hal-hal yang menyenangkan dalam bertulis. Iya. Beda itu emang benar-benar asik. Iya. Aduh. Kebayang nggak Mbak Zahira? Bulis misalkan WA ya. Iya. Ada teman SMP nih hari ini WA pakai bahasa Sunda, Bulis jawab pakai bahasa Sunda. Kemudian teman kuliah yang dari Banyumas WA misalkan hari berikutnya dijawab dengan bahasa ngapaknya. Kemudian udah beda-beda gitu kan. Itu baru hal kecil loh dalam bidang bahasa loh. Belum ke bidang keyakinan, kemudian nanti udah berbeda pendapat ketika dalam diskusi misalkan dengan teman kerja LLDSB lah yang banyak. Jadi ya kalau bagi Bulis itu makanya kenapa orang cenderung membicarakan yang beda itu heran Bulis juga sempat juga pernah mengalami seperti itu. Suku ini karakternya gini ya, kan nggak banget ya, di stereotip itu stereotip. Ya sudah, mungkin dia belum paham. Stop sampai di situ, kita tidak boleh mencelaknya. Anggap bahwa orang yang berbicara seperti itu dia belum paham karena dia belum menyelami dalam hal seperti itu. Kalau bagi Bulis yang sudah hidup nomaden, kenal berbagai karakter orang dari berbagai bahasa budaya, jadi paham. Masa sih seperti itu? Tidak. Benefitnya banyak relasi ya Bu, banyak relasi dari penjuru kota. Itu baru satu Pulau Jawa ya? Itu baru Pulau Jawa ya, belum yang pulau-pulau lainnya. Asik kali ya, kebayang kalau kemudian Kalimantan, Jawa, bagus Sumatera gitu kan, itu namanya memahami, itu namanya toleransi gitu kan ya. Kenapa harus ribut dengan sesuatu yang beda? Beda itu. Kenapa gitu kan ya? Sama juga belum tentu asik kok. Malah gitu. Sama tuh malah cenderungnya kayak aduh ketemunya ini udah tahu duluan jadinya kayak udah bosen, boring duluan. Betul.
Oke, Bu. Mengenai masalah toleransi dan intoleransi, pasti ada kata-kata mayoritas, minoritas. Kayak itu boleh nggak sih kita gunain? Apakah kita janganlah pakai kata itu, gimana, Bu? Kalau kata mayoritas minoritas itu takutnya nanti kita terjebak dalam hal yang mayoritas itu seakan-akan yang menguasai, minoritas itu yang didominasi, yang dikuasai. Sekarang kita mungkin ke arah berpikirnya jangan seperti itu lagi, ya kan? Kita itu sama lah semua gitu kan ya. Tidak ada kata yang namanya mayoritas, minoritas untuk jadi sesuatu yang berbeda gitu kan ya. Kita harus menyadari bahwa kita hidup di tanah yang sama, kita hidup di negara yang sama, kita makanan pokoknya pun sama gitu kan ya. Takutnya ketika kata-kata itu digunakan tanda kutip akan disalahartikan. Jadi mayoritas seakan-akan dia yang menguasai, dia yang dominan, kemudian minoritas nanti takutnya akhirnya dikecilkan. Iya gitu kan ya. Jadi kalau bisa kata-kata seperti itu tidak dipergunakan, apalagi misalkan ada kata-kata yang lebih ekstrim dari itu, misalkan ya sudah jangan seperti itulah, pokoknya kita tuh sama semua. Gitu. Oke, Bu, mungkin dalam suatu lingkup ya, Bu, pasti kan ada banyak perbedaan, mungkin ada yang kebanyakan, ada yang ini, atau enggak kebanyakan itu, malah si kebanyakan itu tuh malah ngebuang jauh-jauh yang beda ini, Bu. Kayak Bu Guru pernah ngalamin, apakah Bu Guru pernah ngalamin kayak Bu Guru mungkin dari Jawa mungkin pernah dijauhin karena bahasa yang beda itu, pasti rasa deh juga pernah dijauhin. Pernah punya pengalaman seperti itu, Mbak. Kita ngerasa sendiri. Iya bener, kayak ngerasa sendiri karena beda sendiri. Iya, aduh saya sendiri ya gitu kan ya. Aduh kok beda ya, kok orang seakan-akan mendiskreditkan kita, mendiskriminasikan kita. Dulu pernah. Terus apa yang dilakukan? Negatif thinkingnya dibuang. Harus cepat. Orang itu tidak mendiskreditkan kita loh, karena mereka belum kenal aja. Jadi pola pikir, sekali lagi, mindset itu menentukan, Mbak. Jadi mindsetnya harus dirubah terlebih dahulu. Ketika kita berada pada posisi seperti itu, seakan-akan kita didiskriminasikan gitu kan ya. Anggap saja orang itu belum kenal saya, makanya pengen belum tahu saya. Yuk gimana caranya rangkul mereka yang berbeda supaya kita bisa cepat membaur dengan mereka. Seperti itu. Di sisi lain kalau mungkin saya atau kita tuh yang beda, buat gabungnya tuh udah merasa minder, Bu. Kayak ngerasa, aduh, aku kalau sama mereka beda sendiri nih. Emang ngubah mindsetnya tuh mungkin ada beberapa orang yang susah, Bu. Terus lingkungan sekitarnya tuh kayak mungkin kurang mendukung, kayak kebanyakan mungkin aku adalah sendiri dari 1000 orang yang sama. Itu Bu Guru pernah nggak sih ngerasain selain waktu SD, SMP itu? Waktu kuliah, Bu, mungkin? Waktu kuliah pernah merasakan, waktu kerja juga pernah merasakan. Mentalitas itu terbangun karena pengalaman. Kuat atau tidaknya kita karena pengalaman hidup. Jadi sekali lagi buang hal-hal yang negatif seperti itu dari diri kita. Percayalah bahwa kita itu tidak dijauhi, cuma kita butuh waktu, orang lebih mengenal kita dan kita mengenal orang lain. Orang memahami kita, kita juga butuh waktu memahami orang lain. Yakin itu. Yakin aja. Gitu. Oke teman-teman, ini kita udah berada di penghujung acara. Sebelum aku menutup podcast kali ini, boleh Bu Lilis untuk memberikan pesan-pesan untuk generasi muda untuk selalu toleransi terhadap sesamanya. Jadi pesan Bu Lilis gini, Mbak Zahira, bahwa kita itu harus mulai punya mindset, cara berpikir bahwa yang namanya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, bahwa yang namanya orang itu tidak sama dengan kita itu ada sebuah kepastian gitu kan ya. Dalam bidang apapun, pendapat kita, suku kita, agama, ras, apapun itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Memahami mereka, tidak mencela mereka yang berbeda, merangkul mereka yang berbeda,
yakinlah bahwa perbedaan itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Jadi segala sesuatu yang berbeda bukan berarti buruk, gitu kan ya. Sesuatu yang berbeda itu bukan berarti negatif, justru itu menjadi keindahan yang terjadi di dunia ini. Jadi seperti di awal, asikin aja deh, segala sesuatunya, gitu ya Mbak ya. Oke teman-teman, kesimpulan dari podcast kali ini adalah berbeda itu indah. Kita sebagai sesama manusia harus saling memahami, mengerti, walaupun adanya perbedaan di antara kita. Tapi ya mungkin aja perasaan kita sama nggak sih? Ya. Terima kasih untuk teman-teman udah menonton podcast hari ini. Selalu stay tune di podcast selanjutnya. Aku Zahira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.